Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa merokok merupakan hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang, terutama pada saat stres, karena terdapat kandungan nikotin yang dapat memberikan sensasi rileks. Namun, nikotin ternyata juga memiliki efek toksik yang salah satunya dapat mengganggu aktivitas osteogenesis tulang. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan topik passion yang saya pilih, yaitu bagaimana merokok mempengaruhi tulang. Hal yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, dua pengaruh rokoknya, yang ketiga pengaruh rokok terhadap kesehatan tulang, yang keempat pengaruh berhenti rokok pada kesehatan tulang, dan yang terakhir kesimpulan. Rokok tembakau memiliki lebih dari 7.000 bahan kimia dan bukti jelas menunjukkan bahwa merokok tembakau menyebabkan kematian dini, kanker, dan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner dan penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit radang paru. Beberapa penelitian, beberapa penelitian mendukung efek merokok tembakau pada sistem kerangka. Merokok diidentifikasikan sebagai faktor risiko osteoporosis dan patah tulang dan dimasukkan dalam alat penilaian faktor. Penelitian saat ini di bidang ini menunjukkan merokok dapat memiliki efek merugikan pada sistem kerangka. Secara khusus, bukti terbaru menunjukkan merokok tembakau menyebabkan ketidakseimbangan dalam mekanisme pergantian tulang, menyebabkan penurunan massa tulang dan kepadatan mineral tulang atau bone mineral density, membuat tulang rentan terhadap osteoporosis dan patah tulang. Pengaruh tulang pada masa rokok, pada pengaruh rokok pada masa tulang, serta mekanisme patofisiologisnya. Jadi secara umum mekanisme patofisiologis pengaruh merokok pada masa tulang dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme efek secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme tidak langsungnya dengan mempengaruhi nafsu makan, mempengaruhi induksi hormon paratiroid, peningkatan kortisol, perubahan hormon gonad, peningkatan radikal bebas. Dan mekanisme langsungnya dapat mempengaruhi langsung osteogenesis dan angiogenesis yang semua tadi nantinya dapat mempengaruhi aktivitas dari osteoblas dan osteoklas. Selain itu juga ada faktor pembaur lainnya dari eksternal, yaitu pemasukan alkohol yang tinggi, lalu rendahnya kadar vitamin D dan kalsium, serta aktivitas fisik yang rendah. Pengaruh rokok pada masa tulang, secara umum, mekanisme patofisiologis pengaruh rokok pada masa tulang ini diklasifikasikan menjadi dua mekanisme efek, yaitu efek langsung dan efek tidak langsung. Pengaruh rokok pada masa tulang secara tidak langsungnya yaitu dapat kandungan dalam rokok yaitu nikotin itu dapat menekan nafsu makan sehingga menyebabkan BMI rendah atau berat badan rendah, menurunkan efek pembebanan mekanis yang diperlukan untuk meningkatkan osteogenesis. Yang kedua dikaitkan dengan jaringan lemak yang lebih sedikit sehingga konversi androgen menjadi estrogen berkurang pada rokok. Yang ketiga berhubungan dengan kadar leptin yang rendah. Atau hormon leptin ini hormon yang peran utamanya adalah menekan cadangan energi jangka panjang. Jadi apabila leptin rendah berarti cadangan energi itu rendah. Efek merokok pada BMD dan risiko patah tulang tetap ada setelah mengontrol
setelah mengontrol berat badan rendah dan BMI rendah. Jadi walaupun sudah mengontrol berat badan rendah, tapi efek merokok pada keberadaan mineral tulang dan risiko pada tulang masih tetap ada. Lalu perubahan induksi hormon paratiroid. Merokok tembakau mengurangi massa tulang melalui efeknya pada penyerapan vitamin D dan kalsium. Nah, rendahnya 25 hidroksil vitamin D dan 1,25 hidroksil vitamin D pada perokok dilaporkan dalam beberapa penelitian. Vitamin D yang rendah pada perokok mungkin disebabkan oleh yang pertama produksi enzim hati yang meningkatkan metabolisme metabolit vitamin D di hati. Atau yang kedua, penekanan pelepasan PTH. Tapi dalam beberapa penelitian, penekanan PTH pada perokok tidak dilaporkan secara konsisten atau secara terus-menerus. Perokok merusak penyerapan kalsium khusus melalui perubahan metabolisme hormon kalsiotropik atau hormon seperti hormon paratiroid, kalsium dan sebagainya. Terlibat perubahan hormon adrenal. Perokok pada perokok diketahui bahwa kadar kortisolnya meningkat. Nah, perokok memiliki kadar androstenedion dan eudropiandosteron yang lebih tinggi dibandingkan dengan perokok. Glukokortikoid jika tinggi pada perokok mengubah metabolisme tulang dan menurunkan massa tulang baik secara langsung dengan mengubah aktivitas TOS13 dan TOS13 atau secara tidak langsung dengan mengubah penyerapan gastrointestinal dan konsumsi kalsium ginjal. Perubahan hormon gonad. Merokok tembakau meningkatkan metabolisme estrogen yang menghasilkan tingkat estradiol yang lebih rendah. Mengenai testosteron, beberapa penelitian menemukan kadar testosteron serupa pada perokok dan perokok, sementara penelitian lain menemukan kadar testosteron lebih tinggi pada perokok. Wanita yang merokok, dalam beberapa penelitian, wanita yang merokok biasanya mengalami menopause 2 tahun lebih awal dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Rokok dapat mengubah produksi dan metabolisme estrogen melalui yang pertama penghambatan enzim aromatase, sintese estrogen, dan penekanan produksi estrogen. Kedua, peningkatan pemecahan estradiol terjadi metabolit tidak aktif dan yang irreversibel atau tidak bisa kembali aktif. Dan peningkatan kadar serum SHBG yang dapat menurunkan kadar estradiol yang bebas. Peningkatan stres oksidatif. Rokok tembakau dikaitkan dengan tingkat radikal bebas yang tinggi karena asap rokok itu merupakan radikal bebas. Tingkat radikal bebas yang tinggi dapat meningkatkan resorpsi tulang dan berkontribusi pada penurunan massa tulang. Rokok memiliki tingkat enzim antioksidan yang jauh lebih rendah dan produksi stres oksidatif yang lebih tinggi daripada yang bukan perokok. Efek langsung pada jaringan tulang. Senyawa hidrokarbon aril polisiklik yang terdapat pada rokok memiliki efek rusak pada tulang. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa nikotin memiliki efek penghambatan pada osteogenesis dan angiogenesis yang memainkan peran kunci dalam metabolisme tulang. Nikotin pada tingkat rendah meningkatkan proliferasi sel, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi itu dapat produksi osteoblast yang mengakibatkan kematian sel. Nikotin memiliki efek penghambatan tergantung proses pada perkembangan osteoblast dan pada faktor pertumbuhan vaskular yang diperlukan untuk angiogenesis. Pengaruh asap rokok pada kesehatan tulang. Ada bukti yang mendukung efek buruk asap merokok pada kesehatan tulang. Ini karena asap rokok merupakan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak struktur sel. Setelah studi laboratorium pada tisus model mencit dan
kultur sel menunjukkan efek negatif langsung dari aktivitas adaptasi pada osteoblas dan osteoklas. Nah, studi cross-sectional juga melaporkan bahwa subjek yang terpapar asap rokok memiliki kepadatan mineral tulang palanial yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan merokok. Dan juga risiko osteoporosis leher femoralis lebih tinggi daripada subjek yang tidak terpapar asap rokok. Pengaruh berhenti merokok pada kesehatan tulang. Beberapa penelitian telah meneliti efek berhenti merokok pada kesehatan tulang. Satu studi menunjukkan risiko pada tulang menengah pada mantan merokok. Apabila seseorang berhenti merokok, maka risiko pada tulangnya yang tadinya tinggi jadi menengah. Studi lain menemukan efek merokok pada kepadatan tulang bersifat reversibel dan kepadatan tulang mantan perokok membaik dalam waktu kurang dari 10 tahun. Menariknya, penelitian lain melaporkan bahwa efek penghentian merokok pada wanita pasca menopause menghasilkan peningkatan hormonat, tingkat pembentukan tulang dan penanda resepsi dalam 6 minggu dan peningkatan kepadatan tulang setelah 1 tahun kemudian. Rokok tembakau telah dikaitkan dengan penurunan massa tulang dan peningkatan risiko patah tulang melalui efek langsung atau tidak langsung pada aktivitas osteoblas dan osteoklas. Keseimbangan osteoblas dan osteoklas memainkan peran vital dalam mekanisme di mana merokok dapat mengakibatkan kesehatan tulang yang buruk karena merokok telah ditemukan memediasi sebagian besar mekanisme patofisiologis. Penjauhan ini menunjukkan bahwa efek asap tembakau pada kesehatan tulang sangat kompleks dan melibatkan beberapa mekanisme. Juga penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami berbagai mekanisme di mana merokok berdampak buruk pada kesehatan tulang. Nah, kebagian di bidang pergantian tulang akan menyediakan sarana bagi para peneliti untuk menjelaskan mekanisme ini secara lebih lanjut. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas presentasinya dari Syawal. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Disilakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Sampai saya nggak. Iya, silakan. Silahkan Jubaid. Saya mau tanya tentang berapa lama waktu yang diperlukan bagi rokok untuk mempengaruhi tulang. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi ya pertanyaan pertama dari Jubaid. Yang lain boleh silahkan kalau masih ada pertanyaan sambil presenter juga menyiapkan jawabannya. Dan kalau sudah siap menjawab, boleh langsung dijawab. Terus tanya apa?
Kalau aku, Mas aku. Silahkan Fatih. Pertanyaan dari saya, berapa banyak orang yang menderita penyakit tulang karena merokok? Good question, Fatih. Silahkan dicatat. Masih ada pertanyaan? Boleh? Mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, berarti pertanyaannya ada dua ya untuk saat ini. Yang pertama, dari sudut pandang waktu. Jadi, kalau misalnya seseorang mulai merokok, menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga seseorang perokok itu sebelum kemudian menderita osteoporosis? Salah satunya ya, fraktur. Disilahkan, Syawal. Untuk waktunya yang kalau asap rokok itu bisa langsung karena kan radikal bebas itu kan asap rokok merupakan radikal bebas. Boleh ditampilkan lagi tadi diagramnya, Pak, sambil dijelaskan. Kan pada asap rokok itu terdapat free radikal atau radikal bebas itu kan dapat menyebabkan stres oksidatif. Jadi efek rokok itu dapat berlangsung secara cepat. Jadi efeknya bisa langsung mempengaruhi dapat langsung mempengaruhi tubuh. Jadi merokok kan apa dapat meningkatkan radikal bebas, dapat memberikan tingkat radikal bebas tinggi dalam tubuh. Nah, radikal bebas itu kan dapat menyebabkan stres oksidatif dan juga beberapa penelitian melaporkan bahwa pada rokok tingkat antioksidan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok. Jadi efeknya bisa secara cepat. Kalau waktunya tidak jelas. Boleh ditanggapi, Jubaid? Ini sudah terjawab nanti. Jubaid sudah diterima jawabannya? Sudah bisa dipahami? Atau masih mau bertanya? Boleh. Sudah bisa dipahami. Oke. Pertanyaan selanjutnya silahkan. Kalau untuk berapa nominal orang yang terkena penyakit tulang akibat rokok, ini belum saya temui. Tapi kalau untuk kematian yang disebabkan oleh rokok pasif itu kira-kira jumlah sekitar 890.000 kematian pada rokok pasif. Itu asap rokok. Tapi kalau untuk yang berpengaruh yang
akibat merokok pada tulang itu sering. Bagaimana, Fatih? Boleh ditanggapi untuk jawaban dari Syawal? Ya, ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Iya, dia diarahin maju atau mundur. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan ketiga untuk Syawal. Bagaimana mekanisme yang terjadi rokok ini dengan kandungannya bisa mempengaruhi bone remodeling pada seorang perokok? Kalau pada perokok kadar kortisolnya kan eh, lebih banyak, kadar kortisolnya meningkat, sehingga apabila kadar hormon kortisol yang diproduksi oleh ginjal meningkat, maka penyerapan kalsium menjadi lebih cepat ya di usus, sehingga osteoplas akan banyak resepsi tulang, sehingga menyebabkan massa tulang menurun. Maksudnya penyerapan kalsium di usus? Yang ini ya? Absorpsi intestinal. Kalau di intestin, di usus diabsorpsi berarti itu kan ke darah. Meningkat. Berarti kalau dari gambar yang ada di sini, ini justru menurun, intestinal absorption yang kan menurun di sini. Oke, jadi pertanyaannya bukan cuma buat Syawal ya, yang lain juga boleh berpendapat. Yang lain juga boleh berpendapat. Jadi tadi Syawal sudah menjelaskan terkait rokok dan kandungan-kandungannya. Nah, kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang bone remodeling. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kandungan dari rokok ini bisa mempengaruhi
proses bone remodeling pada seorang perokok. Jadi kandungan dalam rokok kan ada nikotin. Nah, nikotin itu dapat menurunkan nafsu makan, yang dimana apabila nafsu makan menurun, maka tingkat berat badan juga dapat menurun. Dan apabila tingkat berat badan menurun, otomatis pembebanan mekanis juga akan lebih rendah. Nah, apabila pembebanan mekanis ini rendah, maka itu dapat mempengaruhi osteosit, yang dimana osteosit ini merupakan sel yang nantinya akan menghasilkan si sitokin atau persinyalan kimiawi seperti RANKL dan PPG. Yang kedua juga apabila berat badan rendah itu dapat menurunkan kadar hormon leptin. Nah, hormon leptin ini merupakan hormon yang fungsi utamanya sebagai cadangan energi jangka panjang yang berada pada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, apabila kadar leptin itu tinggi, berarti cadangan energi itu cukup. Dan apabila rendah, berarti cadangan energi itu kurang. Nah, di mana energi ini sangat diperlukan untuk proses metabolisme. Jadi diperlukan energi dalam proses metabolisme. Nah, yang tadi apabila tidak ada pembebanan mekanisme rendah, maka oksidatif itu kalau pembebanan mekanisme rendah, oksidatif dapat mengalami apoptosis, yakni bunuh diri sel. Nah, itu dapat mempengaruhi massa tulang dengan peningkatan osteoblas dan penurunan osteoblas. Ketidakseimbangan antara osteoblas dan osteoblas. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya, Fatih. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi menanggapi penjelasan dari Fatih? Syawal ya. Menanggapi penjelasan dari Syawal, sependapat atau mau menambahkan? Menurut saya cukup sih, Kak. Kalau saya cukup. Tadi, oke, menurut
Fatih, menurut siapa tadi yang bicara? Zayan. Iya. Zayan. Oke. Well, tadi eh, sebenarnya masih banyak ya yang bisa ditambahkan. Tadi Syawal baru menjelaskan dari sudut pandang appetite. Nah, boleh nih, Fatih. Fatih, boleh silahkan. Kalau menurut saya sih penyebabnya mirip seperti Syawal tadi. Nafsu makan dari awal sama sampai nafsu makan berkurang. Nah, kalau menurut saya nafsu makan berkurang, lalu eh, makanan yang masuk atau nutrisi yang masuk juga berkurang. Jadi nutrisi yang dibutuhkan untuk tulang dan sebagainya itu juga berkurang, sehingga tulang juga mengalami degenerasi. Oke, terima kasih Fatih sudah menambahkan. Jadi eh, Fatih menambahkan dari sudut pandang nutrisinya ya. Kita dengar juga pendapat dari Jubaid. Silahkan Jubaid. Iya Kak, setuju sih dengan pendapatnya si Syawal dengan Fatih. Oke. Masih ada tambahan nggak? Mungkin pada slide yang ditunjukkan ini. Gimana? Di sini kan Ada. dijelaskan rokok tembakau dikaitkan dengan tingkatan radikal bebas yang tinggi. Nah, tingkat radikal bebas yang tinggi dapat meningkatkan resorpsi tulang dan berkontribusi pada penurunan massa tulang. Nah, ini mungkin yang berpengaruh pada remodeling. Oke. Jadi kalau Jubaid menurutnya Ya. yang berpengaruh itu adalah peningkatan oksidan. Peningkatan Ya. oksidan sehingga terjadi oxidative stress, terjadi ketidakseimbangan antara osteoblas dan osteoklas. Nah, yang mana yang lebih tinggi nih? Osteoblas atau osteoklas? Ah, lebih ke osteoklas. Oke. Bagaimana Syawal? Menurut Syawal, pendapat dari Jubaid seperti apa? Iya, benar Kak. Oke, jadi jawaban-jawaban dari Syawal, Fatih, terus Jubaid itu semua saling melengkapi ya. Yang penting kalian sudah bisa memahami bahwa yang menyebabkan terjadinya osteoporosis pada aktivitas merokok itu pengaruhnya saling mendukung, baik itu dari efek langsung maupun tidak langsung. Dan tentu saja selalu berkaitan dengan mekanisme bone remodeling pada tataran molekuler ya. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Zayan, ada pertanyaan? Tadi sudah ada 2 pertanyaan dan sudah dijawab dengan sangat baik oleh Syawal. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Syawal sudah boleh disimpulkan dan ditutup. Kak, apakah merokok juga bisa sebagai menghambat menghambat pertumbuhan? Kan yang dijelaskan tadi saya tahunya cuma osteoporosis.
Kalau menghambat tulang, apakah bisa juga? Peter, tanggapan. buat menghambat pertumbuhan tulang. Berarti ini kasusnya pada orang-orang yang merokok pada masa pertumbuhan tulangnya ya. Boleh? Betul. Disilahkan Syawal. Oh, ya itu dapat menyebabkan nafsu makan menurun. Hmm. Nah, kalau nafsu makan menurun kan membuat nutrisi dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi jarang dimakan. Nah, akibatnya itu kan bisa mempengaruhi pertumbuhan bila nutrisi dan kebutuhan zat lain untuk tubuh tidak dimakan. Nah, turun nafsu makan. Oke, terima kasih Syawal jawabannya dan pertanyaan yang sangat menarik juga dari Zayan. Menarik sekali memang pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya merokoknya itu dilakukan pada maksudnya orang-orang yang merokok itu masih dalam pertumbuhan, tentu juga berpengaruh pada proses modeling tulangnya ya, bukan lagi remodeling tapi modeling tulang karena proses pertumbuhan. Nah, kalau yang harusnya ini kita bisa melihat analoginya ya. Jadi sama saja baik itu remodeling maupun modeling terjadi ketidakseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas, di mana jadinya yang lebih aktif osteoklas. Nah, tadi Syawal Oke, nah tadi salah satu yang digarisbawahi oleh Syawal adalah penurunan nafsu makan sehingga terjadi kekurangan nutrisi dan berpengaruh pada pembentukan tulang. Ini tentu saja sangat berpengaruh kalau memang individunya ini sedang masih dalam proses pertumbuhan ya. Tetapi diperhatikan lagi ternyata tidak hanya nafsu makannya, tapi juga kadar hormonnya. Kemarin kita bahas kadar hormon pengaruh terhadap kadar hormon paratiroid. Paratiroid hormon ini menurun. Kortisol meningkat. Kemudian oksidan meningkat. Jadi secara bersama-sama ini mempengaruhi kesehatan tulang. Oke? Oke, nice presentation and nice discussion. Selanjutnya saya persilahkan kepada saya kembalikan ya ke presenter untuk disimpulkan dan ditutup. Jadi efek merokok di dalam rokok kan memiliki banyak kandungan zat-zat kimia yang beberapa di antaranya yang berbahaya pada tubuh. Lalu merokok juga dapat mempengaruhi tulang baik secara langsung dan tidak langsung cara-cara dia. Jadi merokok dapat mempengaruhi keseimbangan osteoblas dan osteoklas, di mana merokok dapat mengakibatkan kesehatan tulang yang buruk karena merokok telah ditemukan memediasi sebagian besar mekanisme patofisiologis. Dan efek asapnya juga berpengaruh pada kesehatan tulang juga. Dan penelitian lebih lanjut di bidang ini masih perlu dilakukan agar peneliti dapat menjelaskan mekanisme ini
secara lebih lanjut. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk presenter kita yang sudah sangat bagus presentasinya ya.